Oke, kembali lagi ya. Kita langsung saja ambil contoh 2. Ya. Jadi contoh 2, Y-nya adalah ini. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu X sama dengan H, diputarnya ke sumbu X ya. Jadi metode penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama dengan metode cakram atau yang benda pejal. Dan yang kedua nanti dengan metode kulit silinder. Ya, satu-satu dulu ya. Nah, kita sketsakan dulu si kurvanya. Kurvanya ini adalah Y sama dengan R per H kali X ya. Jadi R-nya positif, H-nya positif. Misalkan jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini sumbu X dibatasi sumbu X. Oke, berarti dibatasi sumbu X. Tapi X-nya sama dengan H. Berarti sampai sini aja. Ya. Nah, berarti batasnya 0 sampai H. Ya, kalau metode kulit cakram berarti V sama dengan integral dari 0 sampai H, kemudian fungsinya kita kuadratkan. Ya, oke ini V ya. Fungsinya kita kuadratkan, berarti kan R per H X dikuadratkan dx. Tadi diputarnya ke sumbu X ya. Putarnya ke sini. Jadinya ini kayak gini. Ya. Nah, lalu setelah ini V ini masih bisa kita sederhanakan ya. Jadi R kuadrat per H kuadrat X kuadrat dx. Nah, karena R dan H itu kan bilangan, ya tadi bilangan positif, maka boleh kita keluarkan bareng sama si V. R kuadrat, ini H kuadrat. Nah, jadi yang diintegralkannya hanya X saja, atau X kuadrat saja. X kuadrat dx. Nah, ini lebih sederhana kan? Kalian tinggal lanjutkan penyelesaiannya, nanti dapat seperti ini. Oke ya. Nah, hasilnya diingat-ingat ini sepertiga V R kuadrat kali H. Nah, sekarang kalau dengan metode kulit silinder, berarti V-nya sama dengan tadi integral atau 2V. Integral batasnya A, B, kemudian tadi kan bisa X, Fx dx gitu ya. Atau yang 2V, A, B, Y, Fy, dy. Nah, bisa juga ini. Nah, yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Nah, kita lihat dulu tadi sketsanya ke sini. Kalau mau metode kulit silinder, artinya kan harus ada rongga ya. Nah, berarti kalau misalkan diputar ke sini lagi, itu kan jadinya padat. Ya, jadinya pejal karena kan ini daerahnya kan. Nah, artinya kita harus putarnya ke arah sini. Gitu. Ya, putarnya ke daerah sini. Nah, maka yang diputar bukan lagi terhadap X, tapi terhadap Y gitu. Karena diputarnya ini terhadap sumbu Y. Ini. Ya, gitu. Makanya nanti bakal ada di sini rongganya di sini nih. Ini misalkan kalau saya buatkan tabung, ini akan ada rongga di situ, ya. Nah, seperti ini. Tapi ini harusnya posisinya kayak gini. Posisinya gini. Nah, gitu ya. Nah, harusnya kayak gitu. Ya. Jadi kita putarnya ke sini nanti akan ada rongga. Nah, rumusnya adalah berarti kita pakai yang 2V. Saya 2V-nya langsung keluar aja. 0 sampai mana batasnya? Sampai ke R. Ini R di sini. Ya, gitu. Sampai ke R, jari-jari. Karena yang di sini kan R-nya ini adalah jari-jari besar. Ya, berarti sampai ke R. Kemudian harus ada pengurangan jari-jari besar, kurangi jari-jari kecil. Berarti kalau jari-jari besar yang mana? Berarti kan yang ini. Ini sepanjang H. Maaf, yang tadi ini R tuh ini ya. Nah, ini tuh R.
Ini kalau yang ini H. Jadi H dikurangi. Nah, yang ke jari-jari kecilnya yang mana? Mengikuti si fungsinya. Nah, kalau yang di sini kan jari-jarinya segini. Makin atas makin kecil, ini segini. Ya. Bentar. Kalau yang pertama kan jari-jarinya segini. Ini segini, ya. Ini segini. Makin atas kan makin kecil. Nah, jari-jarinya mengikuti bentuk fungsi. Berarti H per R kali Y dari DJ gitu. Ya. Nah, ininya tadi 2V, ininya Y ya, tadi ya. R-nya karena Y di sini. Ininya panjang Y. Ya, tegalnya. Nah, sekarang yang Y ini oke, jangan kita keluarkan dulu berarti. Nggak bisa kita. Oke, yang ini kayak saya simpan di sini aja. Ya, jadi jangan di sini. Nah, karena kan yang mau diintegralkannya Y, sedangkan kita di sini punya H ya. H-nya skalar, boleh kita tukar 2V ini 0 sampai R gitu ya. Kita tukar yang ini jadinya Y, terus ini H-nya kan bisa kita keluarkan ya. H 1 per Y D Y. Nah, jadi ditukar 2V integral 0 sampai R. Nah, H-nya ke sini, ini yang jadi Y. Y gitu ya. Ini 1 min Y per R dy. Gitu ya. Atau 2V, ini harus terus-terusan ditulis ya. Karena kita hanya menyederhanakan yang dalamnya aja. Ini H udah boleh langsung keluar ya kalau sekarang karena udah jadi skalar. Nah, yang ini berarti Y-nya sama aja dengan menuliskan Y min Y kuadrat per R dy gitu. Jadi ya ini. Ya, setelah itu mah kalian bisa ya tinggal diintegralkan. Y diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. Kemudian Y kuadrat per R diintegralkan jadi sepertiga R kali Y pangkat 3. Gitu ya. Bisa ya sampai sini. Nah, cuma prosesnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang kita cari adalah sama ya volume benda pejal. Ya. Ini batas ini fungsi-fungsinya. Nah, kita sketsakan dulu nih, ini yang X kuadrat, ini yang 2 min X kuadrat ya. Nah, kita cari titik potongnya, berarti tinggal 2 min X kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Berarti 2 min 2X kuadrat sama dengan 0 ya. 2 ini 1 min X kuadrat sama dengan 0 ya. X kuadrat sama dengan plus minus akar 1 kan, atau plus minus 1. Nah, di sini yang diambil solusinya adalah yang X positif ya, sama dengan 1. Kenapa? Karena kan tadi dibatasi oleh sumbu Y ya. Oke. Kalau kita mau ngambil yang negatif, berarti kan adanya di sebelah sini. Ya, tapi nggak masuk ke dalam daerah yang kita kaji. Jadi, ketika X-nya 1, kita substitusi ke Y sama dengan X kuadrat, berarti Y-nya juga dapat 1. Ya, sehingga batasnya dari mulai 0 sampai 1. Gitu ya. Integralnya V-nya sama dengan integral 0 sampai 1. Ya, 2V, ini 2V-nya boleh masuk, boleh keluar. Oke, masuklah ya 2V. Kemudian yang kurva atas kurangi kurva bawah. Kurva atas berarti 2 min X kuadrat kurangi X
kuadrat. Ya, sama dengan integral 0, 1, 2V. Ini 2 min 2x kuadrat dx ya. 2V-nya boleh dikeluarkan. Ya, setelah ini kalian tinggal proses dia jadi integral. Yang ini kenapa jadi 4x? Ini 2-nya dikeluarkan. Ya, jadi setelah integral 0, 1, kemudian ini 2V. 2-nya kan ini bisa keluar. Kali 2. Kali 2, kemudian yang ini tinggal 1 min x kuadrat. Gitu. Ya, gitu. Tadi ketebalannya kurang ya. Ketebalannya ini sepanjang x ya. Jadi ini tambahkan atau kalikan x ya. Jadi nanti ini ada x di sini. Maaf tadi kelewat. X gitu ya. Gitu. Jadi ini jadi kulit silinder. Nah, kalau yang di sini saya secara umum aja. Jadi yang pertama ini ada sketsa gambar ya. Sketsanya ini fungsinya y sama dengan ini. Kemudian kalian harus coba putar dia sesuai dengan ini ya petunjuk di A, B, C, D. Nah, kalau misalkan putarnya ke sumbu X, berarti kan putar ke sini. Ya, jadinya kayak gini. Nah, ini berarti jadi benda pejal atau cakram. Gitu ya. Kalau yang sumbu Y, nah, sumbu Y berarti kan putarnya ke sini. Ya. Nah, putarnya ke sini kan. Nah, berarti ini akan ada kulit silinder. Ya, akan ada kulit silinder. Nah, kalau misalkan garis Y sama dengan 1, yang ini, ya, putarnya ke sini. Nah, ini metode cincin. Kenapa cincin? Kalau cincin, itu teratur si jaraknya. Jadi, dari sini, ini teratur jaraknya. Ya, bolongnya teratur. Nah, kemudian kalau misalkan diputar ke X sama dengan 4, diputar ya. Jadinya gini. Nah, ini kan tidak teratur. Ini pakainya kulit silinder. Jadi yang tadi, yang ini juga tidak teratur kan, ini pakai kulit silinder. Jadi secara umum ada syarat ya, kalau cakram itu berarti kita pejal gitu ya, padat. Kalau kalau yang pakai kulit silinder itu berarti ada rongga tapi rongganya tidak teratur. Ya. Kemudian kalau yang cincin itu ada rongga tapi rongganya teratur. Teratur tuh jadi sama ya ukurannya. Kalau yang ini kan beda. Ya, yang ini kecil, makin kesini makin besar ya rongganya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan aplikasi integral ini. Kalau ada yang belum paham, silahkan kita diskusi di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.